Bulan Desember tahun 2020 merupakan bulan yang istimewa untuk kami sekeluarga. Kenapa? Karena di bulan tersebut ada beberapa kejadian atau beberapa prestasi, apresiasi dari beberapa pihak yang kami dapatkan, yang sama sekali sebelumnya tidak pernah terlintas untuk apa yang kami buat, apa kami yang lakukan bersama teman-teman di masyarakat, bersama teman-teman UKM juga akan memberikan banyak apresiasi yang diberikan oleh banyak pihak. Apa itu? Yang pertama adalah di bulan Desember tanggal 1. Itu adalah Anugerah Perempuan Indonesia yang diberikan oleh Economic Review, pimpinan Ibu Hajah Irisa Rahmadiana, yang waktu itu diberikan di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, langsung diserahkan oleh Ibu Menteri Bintang Puspayoga tanggal 1. Kemudian tanggal 12 kembali kami mendapatkan anugerah atau penghargaan yang lebih besar lagi, yaitu Upakarti, yang waktu itu menurut kami kayaknya nggak mungkin banget. Waktu kecil-kecil saya anugerah Upakarti itu sesuatu yang wow begitu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah izinkan untuk kami mendapatkan, atau saya mendapatkan anugerah itu di antara lima teman-teman seluruh Indonesia yang melalui beberapa tahapan yang tidak mudah tentunya gitu untuk menuju sampai di sana. Nah, itu di tanggal 12. Nah, selanjutnya kembali lagi di tanggal bersamaan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun yang sama, dari Provinsi Kepulauan Riau, dari Bapak Gubernur, saya mendapatkan anugerah Perempuan Inisiator. Anugerah itu diberikan kepada saya bersama beberapa teman-teman kabupaten kota, dan alhamdulillah saya terpilih untuk ke nasional dan mendapatkan penghargaan tersebut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu yang sesuatu yang betul-betul saya tidak menyangka di dalam kehidupan ini. Bukan saya mengejar prestasi-prestasi atau penghargaan tersebut, tetapi ternyata pada saat segala sesuatu kita lakukan dengan tujuan kebaikan dan disertai dengan keikhlasan tanpa ada pamrih, itu bonusnya Allah yang memberikan. Itu makna dari apa yang saya dapatkan selama ini. Tentunya semua tidak mudah begitu saja atau semudah membalik telapak tangan, tetapi perlu perjuangan yang kuat, dan kemudian rintangan, hambatan tentunya ada. Tapi bersyukur di sini saya selalu dapat support dari keluarga, terutamanya dari suami yang selalu memberikan ruang dan waktu untuk saya berkiprah di masyarakat. Bahkan beliau support sekali untuk mendukung ini. Nah, tentunya ini menjadi satu catatan penting di dalam kehidupan berkeluarga, di mana keluarga memegang peranan penting untuk kita sebagai seorang perempuan. Setinggi apapun kita larinya atau pulangnya adalah bagaimana terpulang di dalam keluarga kita. Apabila keluarga support sepenuhnya, suami mendukung sepenuhnya, tentunya tidak akan ada hambatan yang berarti, karena doa ada selalu dari beliau. Itu yang saya rasakan. Sehingga waktu demi waktu dalam kehidupan ini, walaupun tantangan dari tangan juga semakin tinggi, semakin halus, tapi itu membuat kami merasa enjoy dalam hidup ini, dan semoga kami bisa tetap melanjutkan kehidupan ini seperti yang waktu-waktu yang sebelumnya. Satu hal yang saya cermati setiap tahapan dalam kehidupan ini,
di sebaliknya ada anugerah, ada kebaikan-kebaikan, tetapi selalu ada ujian di dalamnya. Termasuk juga di dalam bulan Desember ini juga merupakan ujian bagi saya. Jangan sampai saya melonjak-lonjak kemudian akhirnya membanggakan diri berlebih-lebihan. Nah, kemudian melupakan apa yang hakikinya saya hikmah di dalam kehidupan ini. Itu yang saya selalu mohon kepada Yang Maha Kuasa, jangan ada riya, sombong, apalagi takabur, itu paling dimurkai Allah. Sehingga ya semoga saya selalu diingatkan oleh orang-orang yang mencintai saya, sekeliling saya, teman-teman saya, sahabat saya, supaya saya tetap membumi bijak tanah lah begitu ya. Itu yang selalu saya mohonkan sama Allah Yang Maha Kuasa gitu. Pernah satu kejadian yang membuat waktu itu sepertinya sudah patah semangat nih. Karena usaha yang kami rintis adalah setelah di usaha lama terpaksa harus tutup, harus mengubur impian-impian dari usaha yang lama, kemudian memulai dengan bukan dari nol tapi dari minus, karena waktu itu betul-betul ekonomi sangat sulit sekali. Tetapi karena impian sudah terlanjur dicanangkan dan kemudian pantang menyerah sebelum impian itu ada di tangan. Itu yang selalu membuat saya dan suami itu bahu-membahu saling menguatkan untuk tetap melangkah. Tidak satu langkah setapak pun jadilah, tapi tetap bergerak. Nah, begitu. Waktu itu pernah ke satu peristiwa di mana kami baru mengawali satu usaha Citra Sari ini di tahun 2002, pertengahan 2002 begitu. Kemudian saya mendapatkan pesanan. Waktu itu saya masih memulai kue-kue tersebut masuk di warung-warung kecil, di kedai-kedai kecil. Ada 3 kedai saja di sekitaran rumah kami. Karena pada dasarnya saya tidak terlalu pandai memasak, tetapi saya suka. Sehingga pada saat saya mau diajak untuk bercerita tentang makanan, nah itu passion saya di situ, semangat saya luar biasa gitu. Akhirnya karena satu kejadian, hidup harus dilanjutkan karena satu peristiwa di dalam keluarga kami, ekonomi betul-betul terpuruk dan ambruk. Mau tidak mau, ya kami harus berbuat demi kehidupan berjalan dengan sebagaimana mestinya yang kita inginkan. Nah, waktu itu mendapat pesanan, waktu itu kue baru harga Rp400 masuk di kedai, kemudian kedai menjual Rp500. Nah, seorang teman minta kue untuk sarapan para TKI itu bukan 400, bahkan 350 hanya, sebanyak 200 pieces setiap harinya selama dicoba nih 1 bulan. Artinya kalau saya penuhi berarti modal seperti penjualan lah gitu, penjualannya hanya Rp70.000 saja. Waktu itu saya timbang-timbang dan akhirnya saya terima. Kenapa? Karena hitung-hitung saya memasak atau mencoba resep-resep dan kemudian ada yang membayari, pasti ada yang membayari. Walaupun sangat minim sekali, saya tidak berpikirkan itu. Akhirnya saya terima. Tapi ada satu kejenuhan tertentu dengan beban hidup yang luar biasa besar, dengan penghasilan yang begitu kecil sekali. Dan saya merasa, ya itu yang kotak-katik di dalam hati itu berperang batin saya harusnya bisa lebih nih mendapatkannya. Kenapa? Secara kompetensi, keilmuan, saya sekolah, saya kuliah, saya seorang sarjana. Kenapa saya mendapatkan sebegini? Waktu itu itulah yang berpikir. Tapi hati ini saya bolak-balik lagi. Wah, katanya mau sukses nih jadi seorang pengusaha. Mulai dari titik terendah, setahap demi setahap. Itu dari pesan-pesan para mentor yang saya sering dengar. Akhirnya beberapa hari berjalan dan kemudian setiap jam 1 saya bangun dan kemudian memasak makanan itu. Kemudian jam 4 pagi subuh atau setengah 5 diambil. Ternyata siang harinya nggak bisa bangun nih, langsung KO ini nggak bisa betul-betul melekkan mata, itu nggak bisa. Tapi
suatu saat kita sudah selesai masak, waktu itu jam 4 pagi udah selesai dua bakwan nih, dua baskom nih. Nah, akhirnya hujan lebat waktu itu, hujan selebat-lebatnya petir. Saya mulai ciut nih, pesimis nih. Waduh, diambil nggak ya? Saya bilang sama suami, ini sudah lelah. Orang yang datang kepada saya marah. Karena apa? Karena masalah keuangan itu tadi. Jadi saya bilang sama suami, kalau hari ini kue tidak diambil, hari inilah terakhir masak kue. Artinya, saya akan berusaha di bidang lain sesuai dengan kapasitas kemampuan saya untuk saya mencoba peruntungan di bidang lain gitu. Kata suami, tunggu dulu, kita lihat. Jam 4, setengah 5, jam 5, sudah lewat dari biasanya diambil. Wah, jangan-jangan ini bener, ini galau begitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang. Nah, ternyata diambil, pintu diketok. Saya melihat si abang ini pakai sepeda motor, padahal dia punya mobil. Saya tanya, bang, kenapa naik motor? Iya, Tika, kan kalau pakai mobil, abang itu hanya untuk Rp50 per pieces. Berarti kalau 200 hanya Rp10.000 saja. Oh gitu ya. Terus saya melihat lagi satu kejadian yang dibungkus jas hujan, bukan badannya kemudian ditutupin begitu, rata-rata orang begitu ya. Dia tidak. Jadi yang ditutupnya adalah dibungkus kantong plastik yang di dalam kotak tadi, dibungkus rapi, rapet begitu. Kemudian dia naik motor gitu kan. Nah, jadi saya tanya, bang, kenapa begitu? Kan hujan, kan nggak basah ya. Kalau basah badan kan bisa dilap pakai handuk. Tapi kalau makanan sudah terlanjur basah, kembang, siapa yang mau bayar, siapa yang mau makan? Waduh, sampai sebegitunya. Jadi kata suami begini, coba lihat apa yang kita lihat hari ini. Begitu melihat kejadian itu, itulah namanya komitmen, kesungguhan seseorang dalam melakukan sesuatu. Itulah yang kita tidak tahu, Allah menghargainya lebih pada saat itu karena dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau begitu, melihat kejadian itu kita gimana? Karena kue diambil, berarti kita masak lagi. Kalau saat itu saya putuskan untuk berhenti, kue itu tidak diambil dan saya putuskan untuk berhenti, tidak akan pernah ada Kartika Kusumastuti, owner dari Citra Sari sekarang ini. Dari kejadian itu, sebagai pembelajaran untuk saya dan keluarga, bahwa setiap kejadian di dunia ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, yang Maha Kuasa itu memberikan pesan. Ada hikmahnya semua. Tinggal bagaimana cara pandang kita melihat hal tersebut secara positifkah atau negatif. Nah, dari segala sesuatu yang kami rasakan, kami ujian-ujian kecil, ujian besar yang kami menganggapnya begitu, semuanya adalah yang terbaik. Saya berpesan kepada teman-teman para pelaku UMKM, walaupun kita di rumah saja punya peluang tetap besar untuk kita sukses. Dan buatlah impian setinggi-tingginya sesuai apa yang kita harapkan. Dan jangan berbalik arah, jangan mundur selangkah pun, tetap minimal berdiri tegak di tempat, setapak demi setapak kita tetap melangkah. Apalagi kalau kita bisa bergandengan tangan dengan teman-teman kita yang punya pola pikir yang sama, yang punya wawasan ke depan. Kita tetap belajar dan belajar. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, semuanya akan kita bisa raih.